Bapak Ibu semua ada tipsnya di situ. Jadi boleh kalau mau dilihat di Sania Budiartini Instagramnya gitu ya. Oke, nah saya sedikit aja nih Bapak Ibu, kalau kita dulu mau apa ya, atau secara umum kita sering dengar namanya mental health issue, betul ya? Itu kan bahasa kerennya ya. Kalau bahasa Indonesia mah ODG, orang dengan gangguan jiwa. Jadi ODGJ ya, dimana orang-orang ini sebenarnya mengalami gangguan dari pola pikir, berperasaan secara emosi, berperilaku yang akhirnya menghambat kehidupannya ya. Nah kasihannya kalau zaman dulu tuh anak-anak seperti ini tuh dipasung, ini enggak, atau dikeluarkan dari kampungnya, dibilang ini sebagai sebagai apa? Betul. Aib lah, atau sebagai pembawa sial lah gitu ya. Kasihan sekali. Tapi sekarang alhamdulillah dengan era zaman berubah, pendidikan berubah, kita memanusiakan mereka dan bahkan kita merangkul mereka ya di masyarakat, karena sebenarnya kesembuhan mereka tergantung juga penerimaan dari masyarakat gitu ya. Nah ini yang saya mengharapkan dari sekelompok ibu bapak yang hadir di sini bisa menjadi agent of change buat ke depan, keluar gitu ya, supaya bisa menerima anak seperti ini ya. Kalau tadi kita lihat kan banyak gak karakternya, dari ya kan, dari yang kecil tuh yang ada di daycare ya kan, yang ada yang istilahnya senyum terus ya, ada yang merengut, ada yang diajak ngomong nggak mau karena ketakutan, sampai yang ada tadi di bangsal ya, di dalam berarti penginapan, ruang inap. Nah itu tadi juga ada yang kasus anxiety, depresi ya. Di situ juga ada yang tadi tuh kasus berulang-ulang mau bunuh diri tadi. Tadi saya tanya, kamu kenapa kesini? Ya abis saya mau gantung diri ketahuan, ya gitu. Terus saya nyilet-nyilet ketahuan. Akhirnya saya dibawa ke sini katanya. Kenapa? Saya bilang ya karena saya mikirin masalah keluarga, karena bapak ibunya pisah ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat kenapa ada kasus yang sama, tapi reaksi orang berbeda, karena ternyata orang itu memiliki satu hormonal. Kita tuh ada yang namanya balance atau imbalance secara hormon. Jadi ada kayak ini, mama kok marah-marah, mungkin hormonnya sensian gitu ya, bapak diem aja, mungkin bapaknya juga kadang-kadang mungkin nggak denger juga kali ya gitu ya, jadi lebih cool. Nah reaksi-reaksi berbeda itu tergantung dari hormon yang kita miliki ya. Itu satu. Yang kedua riwayat, apakah memang banyak kejadian-kejadian yang stressful atau traumatik. Nah biasanya kalau orang-orang yang mengalami gangguan kegelisahan, anxiety atau depresi, itu biasanya ada trauma masa kecil ya, entah ada KDRT ya, domestic violence, dia sebagai korban, atau dia melihat hal-hal yang traumatik, misalnya ibunya dipukulin misalnya, atau bully di sekolah. Makanya sekarang kan lagi marak banget stop bullying ya. Kenapa? Karena ternyata panjang banget dampak kedepannya ya. Bahkan beberapa kasus, bahkan saya ini kemarin mengalami agak ini juga ya, trauma juga sebenarnya, karena bulan lalu klien saya udah lama akhirnya berhasil bunuh diri. Itu kan sedih banget sebagai psikolog ya. Ya astagfirullah. Ya karena mereka bahasanya gitu, berhasil bunuh diri, karena mereka akan melakukan itu sebenarnya percobaan terus menerus gitu. Jadi kita namanya berhasil melakukan berhasil percobaannya. Karena kalau orang yang udah mau bunuh diri atau suicidal thought atau suicidal attempt itu udah berkali-kali minum Panadol sampai 50 biji gitu ya. Terus mulai loncat ya, kadang-kadang patah-patah gitu. Jadi menyedihkan karena ya tadi mereka mengalami ternyata kasus bullying. Jadi bullying di sekolah nih Ibu BK, tolong saya pesan ya, dipegang dengan baik. Pelaku bully depan kita baik-baik aja, tapi di belakang itu dia bisa intimidating. Dan klien saya yang, lah kamu kok ada sayatan, soalnya geng saya udah sayatan semua, saya belum, jadi saya nyayat katanya gitu. Jadi ngikut ya, karena kalau sebagai bentuk solidaritas katanya, karena kalau nggak sama kelompoknya. Jadi self harming itu sebenarnya kan menyakiti diri sendiri. Banyak tipenya. Nggak hanya menyayat, ada juga trikotilomania yang naikin rambut sampai botak rambutnya. Ada yang gunting kuku sampai kukunya habis ya, atau gigit kuku, atau kadang-kadang dia begini garuk tapi sampai luka-luka ya kan. Ya itu intinya biasanya karena dia memiliki rasa sakit yang mendalam, kemudian dia transfer ke dalam sakit fisik. Karena bagi mereka yang mengalaminya, sakit psikis itu lebih dalam. Sementara kalau sakit fisik itu ketahuan rasanya, sehingga dia menyalurkan rasa sakit psikis menjadi sakit fisik. Bagi dia itu ada closure-nya. Jadi biasanya kalau orang yang mengalami
ya tadi kepahitan dalam hidup, ada anxiety, ada depression, itu biasanya larinya ke sakit fisik karena itu ada rasanya. Dibanding sini bingung mengidentifikasinya. Nah, akhirnya menjadi satu bentuk coping mechanism yang keliru tentunya ya, karena bukan itu yang diharapkan. Tapi bagi mereka yang mengalaminya itu jalan singkat supaya untuk menstop, memutus rasa sakit yang dialaminya, rasa tekanan yang dialaminya. Nah, tentunya kenapa menjadi viral? Karena orang yang melakukannya itu memviralkan, sehingga orang yang mengalami sakit batin ngikut, oh itu caranya cepet, bener nggak? Cepet tapi lama juga sembuhnya, karena sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Tapi kalau dulu kita kaget, sekarang jadinya biasa. Yang saya tadi barcode tadi jadi biasa karena banyak sekarang anak remaja sudah begitu. Karena kalau nggak gini kita nggak lolos jadi anak remaja. Nah, kita menyikapinya tenang, tapi tetap kita harus menggali apa permasalahannya. Karena anak ini berarti harus ditolong. Anak yang sudah mengalami berarti harus ditolong. Nah, kan ditolong itu juga harus cocok sama kebutuhan anak itu. Nah, itu yang penting, yang perlu kita gali apa yang terjadi dengan mereka. Kadang tadi masalah pertemanan, masalah putus pacar, masalah ditolak pacar, betul nggak? Masalah orang tua, masalah tadi ikut-ikutan banyak sekali. Nah, itu akhirnya menentukan bagaimana kita bersikap. Kalau dia ikut-ikutan tentu itu nggak bagus, betul nggak, ikut-ikutan aja kan. Tapi kalau misalnya masalahnya kepada pertemanan sosial, ya kita bantu dia untuk bagaimana membangun hubungan pertemanan. Kalau dia masalah di reject, ya kita membangun dia untuk memiliki konsep diri positif supaya dia merasa mengakui dirinya. Karena anak remaja itu dia pengen diakui oleh temannya, kalau nggak diakui itu dia bener-bener ini. Makanya ada follower, ada yang istilahnya yang jadi disuruh-suruh, kenapa dia ingin diakui. Nah, tapi kan kemudian dia akhirnya mengalami tekanan atau bully jadinya kan, seperti itu. Nah, jadi ibu dan bapak di sini sebagai guru BK memang wawancara, mendekati anak, menggali permasalahan itu nomor satu paling penting, karena untuk menentukan bagaimana treatment selanjutnya. Karena bisa jadi tadi beda-beda walaupun perilakunya sama. Before we begin, we'd like to add a quick warning discretion. This video discusses mental illness, including eating disorders and PTSD. What is mental illness? According to National Alliance on Mental Illness, it's defined as a condition that affects a person's thinking, feeling, or mood for a sustained period of time that negatively impacts them. You might be wondering, is depression a mental illness? What about anxiety? Yes, they are. In fact, they're the most common types of mental illnesses. In this video, Psych2Go covers 10 of the most common types of mental illnesses. 1. Anxiety disorders. We know 18.1% doesn't sound like a lot, but that's the number of adults in the US who suffer from anxiety disorders. 40 million people suffer from symptoms of an anxiety disorder every year. Of those 40 million people, it's estimated that only 36.9% of them will get help. Anxiety disorders rarely appear alone, with depression being a common co-diagnosis. Anxiety disorders come in a few varieties: generalized anxiety disorder, GAD, panic disorder, social anxiety disorder, SAD, and obsessive compulsive disorder, OCD. So, what do all these anxiety disorders have in common? They're all characterized by nearly uncontrollable worry that messes with several aspects of daily life, such as sleep, relationships, school, and work. The good news is there are several treatment options available, which include different types of therapy and medication. 2. Personality disorders. What does it mean when someone's personality is disordered? Personality disorders refer to behavioral, emotional, and thought patterns that deviate greatly from the expectations of an individual's culture. The National Institute of Mental Health suggests that 9.1% of the population has the traits of a personality disorder. So what does this look like in real life? Could anyone who's a little different be diagnosed with a personality disorder? Well, according to the diagnostic criteria in the DSM-V, these differences must be causing the individual significant amounts of distress in the way they see themselves, others, and situations, inappropriate or exaggerated emotional responses, Langsung aja Kak Sani, silahkan. Tapi nanti juga mungkin boleh yang mau duluan silahkan. Boleh Kak, silahkan Kak. Ibu terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Mungkin juga ada kasus yang sama ya. Jadi ada memang sekolah-sekolah itu
saya senangnya sekarang mereka orang tua mau open itu. Kalau dulu mungkin orang tua malu diumpet-umpetin, jadi kita bingung kok anaknya tiba-tiba semacam kayak liar, agresif, menyerang, tapi ternyata mungkin ada gejala yang dia umpatkan ya, karena tidak open sama sekolah. Nah sekarang kan dari sisi BK aja udah tahu bahwa anak ini mengalami schizoafektif. Nah schizoafektif itu biasanya anak-anak yang mengalami gangguan perasaan, gangguan emosi ya. Jadi dia bisa, kalau tadi ada depresi, berarti dia cenderungnya depresi. Kadang-kadang menangis, melu tanpa sebab, bangun-bangun udah nggak enak gitu ya, udah ke arah depresi. Nah anak seperti itu tidak bisa memang bangun tepat waktu dan langsung sekolah, karena dia perlu meregulasi emosinya. Nah biasanya orang tua udah dikasih tahu nih, kalau ke psikolog tuh kita kasih tahu signal-signal apa yang orang tua harus tangkap, kemudian orang tua harus pandai untuk kemudian bagaimana membantu anak itu meregulasi emosinya. Misalnya mendatangi, memeluknya ya, menenangkan ya, afirmasi positif ya, jangan kayak kamu males ya gitu kan dituduh, atau belum buat PR ya makanya nggak masuk, nggak boleh misalnya. Nah itu dikasih tahu teknik-teknik khusus dalam penanganan regulasi emosi pada anaknya. Nah memang sekolah nanti diminta mengizinkan anak itu untuk mungkin belajarnya di rumah gitu. Jadi sebenarnya anak itu tetap bisa belajar, tapi waktunya mungkin beda sama sekolah, karena kan dia belajar sendiri di rumah, tetap bisa mengerjakan PR dengan dibantu pendampingan gitu. Nah sekolah dalam hal ini apa harus dilakukan? Pertama, satu, memahami kondisi anak ini, karena tadi anak ini memang kan dia tidak mau seperti ini, tapi mungkin ada riwayat, memang ada trauma, mungkin seperti itu kalau kita gali gitu ya Bu ya. Tapi hasilnya seperti ini, sudah ada medikasi, tapi mungkin ditingkatkan lagi psikoterapi. Jadi biasanya medikasi itu tidak membuat orang bisa langsung meregulasi emosi, karena kalau medikasi itu kan hanya membalance hormon di dalam kimia, di dalam otak kita, di serotoninnya. Tapi psikoterapi itu adalah bagaimana orang tua nanti menangani anak, dan anak juga bisa meregulasi emosinya sendiri. Impulse control, and how well the individual relates to and functions around others. Personality disorders can't be cured, but thankfully they can be treated. This treatment consists of combinations of medications for the underlying mental health issues, as well as talk therapy. 3. Attention deficit hyperactivity disorder. If we say ADHD, what comes to mind? The stereotype of a person diagnosed with ADHD is usually a small child who's bouncing off the walls or can't finish a task. However, between 7.8 and 11% of children aged 4 to 17 are diagnosed with ADHD any given year. ADHD affects people of all ages and includes multiple symptoms, such as inability to concentrate, forgetfulness, inability to sit still, restlessness, and losing things. An individual's symptoms vary depending on their age, gender, and type of ADHD. Did you know there's actually 3 recognized types of ADHD? They're ADHD, combined type ADHD, impulsive hyperactive type, and ADHD inattentive and distractible type. Most people think meds are the only way to control ADHD, but many people diagnosed with the disorder find relief by using a combination of medications, life coaching, education, and talk therapy. 4. Post-traumatic stress disorder. Did you know that an estimated 6.8% of the US population will develop some form of post-traumatic stress disorder? That's about 19 million people in the US alone. So how does this happen? You, me, everybody will get stressed out by something in our lives. Some people will come across something so stressful that it affects them permanently. For many of them, this stress becomes trauma. A traumatic event is considered any event that should not have happened, such as a natural disaster, an assault, childhood neglect, abuse, starvation, and so on. Stress is a completely normal reaction to trauma, but what happens when the threat is gone? The stress and trauma stops on its own for most people when the mind and body understand the individual is no longer under attack. But what if the mind and body don't get the memo? Post-traumatic stress disorder refers to a prolonged fight or flight response that happens after the stressful event has stopped. Complex post-traumatic stress disorder, CPTSD, refers to the PTSD that occurs due to a series of continued traumatic events, such as childhood abuse. Think of PTSD and CPTSD as the echoes of the stress response. These echoes can happen in the form of emotional flashbacks, nightmares, extreme anxiety or panic, difficulties connecting to others, and an overwhelming sense of fear.
So how does someone get help for something so overwhelming? People suffering from PTSD or CPTSD can find relief through trauma therapies, such as eye movement desensitization reprocessing, EMDR, or traditional talk therapies, such as cognitive behavioral therapy, CBT, or dialectical behavior therapy, DBT. 5. Depression. An estimated 6.7% of the US population over the age of 18, 15.7 million people, live with depression. Although the occasional low mood is a normal response to negative situations, depression entails low moods that are severe and last longer than 6 weeks. Depression manifests differently in women than men. Women tend to experience depression as feelings of sadness, worthlessness, and shame or guilt. Men tend to mistake the symptoms of depression as fatigue and being easily irritated. Common treatments for depression include cognitive behavioral therapy, CBT, interpersonal therapy, IPT, psychodynamic therapy, psychoeducation groups, antidepressants, and various brain stimulation therapies. 6. Bipolar disorder. An estimated 2.8% of the US population that sought mental health treatment was diagnosed with some form of bipolar disorder in 2018. This number may be low, as many individuals who suffer from any mental health disorder do not seek treatment. Bipolar disorder means a lot more than just really bad mood swings for a couple of reasons. First, people diagnosed with bipolar disorder cannot completely control these mood swings. And second, these mood swings range from manic, feeling super happy or invincible, doing crazy spontaneous things, grandiosity, and having racing or unrealistic thoughts, to extreme bouts of depression and maybe a little hypomania in between. Living with bipolar disorder isn't easy, but people struggling with the disorder can find a variety of medications and traditional counseling treatments to help them. Iya, Kak. Setelah kami hadir di sini, kami mengetahui bahwa ada ternyata siswa yang sekolah di luar mendapatkan treatment di sini dan kembali ke rumah. Yang kedua tadi, setelah apa yang Kak Sani paparkan, secara pribadi saya ingin mengetahui. Yang pertama adalah apakah ada instrumen ataupun teori tertentu yang merujuk ke mental health, supaya kita bisa melakukan assessment secara kuantitatif kepada siswa-siswa kita dalam dua aspek. Aspek yang pertama self evaluation, supaya kita tahu mungkin sekian persen secara kuantitatif kecenderungan anak-anak kita ada di kategori yang mana. Yang kedua adalah secara perspektif orang ketiga. Jadi kita bisa mengetahui sebenarnya iklim sekolah kita itu lebih toleran atau intoleran terhadap mental health issue. Itu dua itu yang saya ingin tahu, apakah memang ada instrumennya, tetapi sih lebih ke arah instrumen yang bukan bersifat psikologis ya, yang bersifat akademik yang bisa digunakan oleh non psikolog. Ya, karena biar bagaimanapun BK itu salah satu fungsinya itu seperti sumber datanya sekolah. Yang kedua, yang ketiga nih, ini adalah satu keinginan sebenarnya. Kebetulan kalau diizinkan saya mendeklar sebagai konselor yang aliran kognitif, lebih ke RIBT, dan sepengetahuan saya pribadi untuk adiksi itu memang cocok untuk konseling kognitif. Tetapi belum menemukan tempat yang bisa memberikan pelatihan secara advance terhadap hal tersebut. Ya. Kalau mau ambil license jauh Kak, harus ke luar negeri. Terima kasih. Ya. Silakan Kak. Pras. SMA 6 Jakarta Selatan ya? Iya. Kalau nggak salah tuh SMA-nya ibu saya. Iya, Setiabudi Kak ya? Bukan, Blok M. Blok M. Oh, yang Blok M. Karena ibu 70 saya belum SMP-nya. Oh, Gultik ya. SMP-nya 12, SMA-nya 6. Tapi ibu saya udah 80 tahun ya, berarti berapa tahun yang lalu. Oke, makasih Pak Pras ya, Kak Pras. Kak Pras atau Pak Pras? Yang mana aja? Atau Bro Pras. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Ini udah kedengeran kan ya? Nah, jadi kita tuh memang sekarang ini terbatas dengan tools atau instrumen ya. Karena gini, BK itu yang di lapangan, tapi instrumen yang punya psikolog kan nggak nyambung ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita
punya instrumen yang paling kuat adalah observasi. Observasi itu juga tools yang paling penting untuk melihat perilaku, ya. Perilaku itu kan ada yang kita lihat sehari-hari, ya. Anak sopan atau nggak sopan misalnya, yang datang salam, ada yang datang cuek misalnya, itu udah termasuk salah satu observasi. Karena kita pun psikolog memakai observasi itu menjadi tools yang paling penting. Pertemuan pertama, first sight itu adalah first impression itu adalah hal yang paling sangat memiliki bobot untuk hal yang reliable, bisa dipercaya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa lihat nih, ada anak yang cuek, ada anak nggak cuek, betul nggak? Ada anak yang marah-marah gitu kan, ada anak yang enggak, ada anak yang agresif misalnya, suka menyerang atau verbally attack, itu kan juga termasuk observasi kita.